Selamat datang teman-teman di YouTube kelompok 2 dari sistem pengendali gerak. Kita akan menjelaskan mengenai transformasi Laplace ya. 5 orang ya. Berikut ada nama-namanya. Yang pertama ada Arka Rasika Damara. Yang kedua ada saya, Brani Rai Anom. Dan yang ketiga ada Fiandi Sadamareta. Yang keempat ada Gosi Takyudin Akmal. Dan yang kelima ada Hamdan Rizky Pratama. Ya, kita di bagian pertama ini akan dimulai dengan pendahuluan ya. Jadi, transformasi Laplace itu merupakan metode matematika yang bisa digunakan dalam pemodelan dan juga analisis linear. Nah, pada presentasi kali ini kita akan membahas beberapa hal ya. Yang pertama itu ada mengenai bilangan kompleks, kemudian variabel kompleks dan fungsi kompleks. Kemudian di bab selanjutnya ada transformasi Laplace sendiri, dan selanjutnya ada juga inverse dari transformasi Laplace, dan yang terakhir ya ada contoh pengaplikasiannya. Seperti yang kita ketahui, bilangan kompleks adalah bilangan terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Di samping itu adalah grafik bilangan, di mana suhu Y itu merupakan bilangan imajiner dan suhu X merupakan bilangan real. Sehingga Z itu bisa kita katakan dengan bilangan kompleks. Yang pertama, jika D adalah bilangan imajiner, maka bisa dirumuskan bahwa nilai Z yang ada di grafik tadi itu bernilai X bilangan real dan ditambah DY untuk bilangan imajiner. Untuk menentukan panjang dan sudut yang dibentuk oleh Z dari grafik tadi, kita bisa rumuskan seperti berikut, yaitu panjang Z adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, di mana X dan Y adalah bilangan real. Untuk mengukur sudut atau menentukan sudutnya, itu kita menggunakan inverse tan Y per X. Untuk yang kedua, yaitu untuk mencari nilai X dan Y, sehingga kita rumuskan kembali sebagai berikut, yaitu untuk nilai X itu panjang Z dikalikan dengan cos theta, dan untuk nilai Y itu panjang Z dengan sin theta. Maka Z dapat dirumuskan dengan persamaan rektanguler seperti yang ada di bawah itu. Lanjut. Untuk menyederhanakan penulisan, maka Z bisa ditulis kembali dengan persamaan polar, sehingga bisa ditulis seperti yang tertera. Untuk konjugasi bilangan kompleks itu grafiknya ditunjukkan seketika pada samping. Untuk persamaannya kita tinggal menambahkan garis di atas, berarti untuk contoh itu di bawah itu, untuk yang nilai asli Z sama dengan X plus JY. Untuk nilai konjugasinya maka Z dengan garis di atas itu nilainya adalah X min JY. Nilai cos theta plus J sin theta akan sama dengan nilai E pangkat J theta. Hal ini sesuai dengan teorema Euler. Untuk penjelasan teorema Euler itu ada di slide berikutnya. Euler, kita punya persamaan bahwa E itu pangkat I min X, E pangkat IX. Sehingga untuk ekspansinya itu bernilai 1 ditambah IX ditambah IX kuadrat per 2 faktorial ditambah IX pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Untuk menghilangkan nilai I, maka nilai I yang adalah imajiner itu kita anggap bahwa I itu akar dari negatif 1. Sehingga untuk yang berpangkat genap seperti 2, 4, 6 itu nilainya akan berubah menjadi tetap positif, sehingga negatif karena untuk akar X untuk akar dari min 1 dikuadratkan itu adalah min 1, sehingga nilainya akan berubah seperti di bawah itu, 1 ditambah IX dikurangi X kuadrat per 2 faktorial dikurangi IX pangkat 3 per 3 faktorial. Kenapa masih mengandung nilai I? Karena imajiner itu dipangkatkan ganjil itu masih tetap ada nilai imajinernya, yaitu akar min 1. Sehingga bisa kita tuliskan kembali dengan mengeliminasi I, sehingga seperti di bawah itu, bahwa 1 dikurangi X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial dikurangi X pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya
itu adalah nilai cos. Dan untuk yang berikutnya adalah X dikurangi X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial itu adalah sin. Sehingga rumus dari E pangkat IX itu akan sama dengan nilai cos X ditambah I pangkat sin X. Dengan menggunakan teorema itu, maka nilai yang sama akan muncul untuk konjugasinya, yaitu E pangkat min JX, J theta, maksud saya, itu akan bernilai cos theta dikurangi J sin theta. Dari rumus di atas, kita bisa mencoba untuk mengeliminasi nilai cos dan nilai sin. Sehingga didapatkan dua rumus, yaitu nilai cos theta adalah E pangkat J theta plus E pangkat min J theta per 2, dan nilai sin-nya adalah E pangkat J theta min E pangkat min J theta per 2J. Dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, dan dibagi. Untuk memperjelas, kita punya dua persamaan, yaitu Z dan W. Yaitu persamaannya sejenis karena keduanya mengandung nilai imajiner J. Untuk Z adalah X plus JY, dan untuk W adalah U plus JV. Untuk yang pertama adalah kasus penjumlahan bilangan kompleks, yaitu di mana Z ditambah W, maaf itu salah. Untuk Z ditambah W, itu adalah X JY ditambah U JV, sehingga bisa kita samakan bilangan imajinernya menjadi X plus U ditambah J, Y plus V. Untuk yang kedua adalah pengurangan bilangan kompleks, itu adalah Z min W. Untuk hasil akhirnya kita adalah X min U plus J, Y min U. Perkalian bilangan kompleks itu terdapat berbagai macam. Untuk yang pertama adalah perkalian dengan bilangan real, yaitu A dikalikan Z, sehingga nilainya akan menjadi AX ditambah JAY, di mana AX itu adalah bilangan real dan AY adalah bilangan real. J adalah imajinernya. Untuk yang kedua, perkalian sesama bilangan kompleks, itu menjadi XU plus JYU plus JXV ditambah J kuadrat YU. Untuk J kuadrat itu kan adalah akar dari min 1, sehingga akar min 1 dikuadratkan itu akan menjadi min JU. Untuk sederhanakan kembali, maka menjadi XU min YV ditambah J dikali XV plus YU. Untuk berikutnya adalah perkalian bilangan kompleks dengan bentuk sudut, yaitu Z dengan panjang Z dan sudut theta, dan W adalah panjang W dengan sudut psi. Sehingga Z dikali W adalah panjang Z dikalikan panjang W, dan untuk sudutnya kita jumlahkan. Untuk perkalian bilangan kompleks berikutnya adalah perkalian bilangan kompleks dengan bilangan imajiner, di mana kita memakai J untuk mengalikannya. J dikali Z itu adalah J dikali X plus JY, di mana hasilnya adalah JX ditambah J kuadrat Y. Seperti yang sudah dibilang tadi, J adalah akar dari min 1, sehingga untuk akar dari min 1 dikuadratkan adalah min 1. Jadi untuk hasil akhirnya adalah min Y ditambah JX. Dan berikutnya adalah perkalian bilangan kompleks dengan bilangan imajiner dalam bentuk yang berbeda. Maksudnya adalah untuk bilangan kompleks yang imajiner itu adalah J sama dengan 1 akar 90 dikalikan dengan Z adalah persamaan bilangan kompleks biasa. Sehingga J dikali Z adalah 1 dikalikan panjang Z, yaitu kita anggap Z, dan untuk sudutnya kita jumlahkan. Yaitu yang pertama adalah pembagian sesama bilangan kompleks, yaitu Z dibagi W, sehingga nilainya adalah X plus JY dibagi U plus JV. Untuk memudahkan kita kalikan dengan sekawannya, yaitu U min JV, sekawan dari penyebutnya. Sehingga nilainya akan menjadi XU plus YV ditambah J dikali YU min XV dibagi U kuadrat plus V kuadrat. Kita bisa sederhanakan kembali menjadi XU plus YU per U kuadrat plus V kuadrat ditambah JYU min XU per U kuadrat plus V kuadrat. Jadi untuk yang kiri itu adalah bilangan real, dan yang kanan itu adalah bilangan imajinernya. Untuk selanjutnya adalah pembagian bilangan kompleks dengan bilangan imajiner. Z dibagi J, itu adalah X plus JY dibagi J. Kita kalikan sekawannya lagi dengan J, maka nilainya akan menjadi JX min Y per min 1, karena nilai J kuadrat itu adalah min 1. Itu akan bernilai menjadi Y min JX. Untuk selanjutnya dalam bentuk lain, Z per J, di mana Z adalah panjang Z dikalikan sudutnya, dan J adalah 1 dikalikan
sudut 90 derajat. Itu adalah Z, panjang Z dikalikan dengan pengurangan sudut yang bilang dikurang penyebut. Pertama, jika akarnya lebih dari 1, yaitu untuk 1, 2, 3, dan terusnya, itu adalah Z pangkat N sama dengan panjang Z dikalikan sudutnya dipangkatkan N. Itu nilainya akan sama dengan panjang Z dikuadratkan dikalikan dengan sudut dikalikan N. Untuk akar dari 0 sampai dengan 1, yaitu misalkan 0,1, 0,2, atau berapapun, nilainya akan menjadi Z pangkat 1 per N itu dipangkatkan, nilainya akan menjadi panjang Z dipangkat 1 per N dikalikan sudut dibagi pangkatnya. Untuk contoh, kita punya nilai 8,66 min J5 dipangkatkan 3. Kenapa bisa dapat 10? Karena 8,66 kuadrat ditambahkan dengan 5 kuadrat lalu diakar, itu akan bernilai mendekati dengan 10. Kita asumsikan itu adalah 10. Untuk sudutnya adalah tan inverse dari Y per Z. Nilai Y-nya adalah 5 dan Z-nya adalah 8,66. Jika kita hitung, nilainya akan mendekati dengan minus 30 derajat. Sehingga nilainya dari 8,66 min J5 dipangkatkan 3, itu akan bernilai min J dikalikan sudutnya, yaitu 1000. Nah, selanjutnya ada variabel kompleks ya. Nah, jadi variabel kompleks ini terdiri dari bilangan real dan juga bilangan imajiner yang sifatnya ini sebagai variabel ya. Jadi kalau biasanya di persamaan biasa variabelnya X atau Y, kalau di transformasi Laplace ini dinotasikan dengan huruf S. Contohnya adalah seperti yang tertulis di layar sekarang, yaitu S sama dengan sigma plus J omega, di mana sigma dan juga omega ya, di sini itu merupakan bilangan real. Kemudian J itu merupakan bilangan imajiner. Nah, selanjutnya ada yang namanya fungsi kompleks. Nah, fungsi kompleks ini juga mempunyai bagian real dan juga imajiner. Dituliskan dengan Fs sama dengan Fx plus J kali Fy, di mana Fx dan Fy ini merupakan bagian yang real dan J di sini sebagai bagian yang imajiner. Nah, untuk menentukan besar dari nilai Fs, ini harusnya Fs ya, ini dicari dengan akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Nah, untuk menentukan besar dulunya dapat cari dengan investan dari Fy per Fx. Nah, dari fungsi kompleks sendiri juga mempunyai konjugasi yang dapat dituliskan dengan Fs sama dengan Fx min J Fy. Untuk bentuk umum dari fungsi kompleks dapat dituliskan seperti di layar ya, yaitu Fs sama dengan K dikali S plus Z1 dikali S plus Z2 sampai S plus Zm dibagi dengan S plus P1 dikalikan dengan S plus P2 sampai dengan S plus Pn, berapapun. Nah, di sini akar-akar dari pembilang bagian atas dari pecahan itu disebut dengan zeros dan akar-akar dari penyebut disebut dengan pol. Nah, kalau di sini kan contohnya masih pol yang sederhana karena tidak berpangkat. Nah, kalau polnya itu berpangkat, itu dinamakan dengan fungsi yang mempunyai pol kompleks. Nah, pol kompleks ini biasanya disebut dengan pol ganda atau dalam bahasa Inggris dituliskannya biasanya misal ada penyebutnya itu S plus P1 dikurung pangkat K misal. Nah, itu disebutnya K multiple pole gitu. Jadi K-nya misal pangkat 2 ya, nanti 2 multiple pole gitu. Nah, terus kemudian jika semua pole bernilai berbeda ya, seperti di persamaan umum itu, nanti disebutnya pole sederhana. Selanjutnya ada fungsi kompleks dengan pole sederhana ya, dan juga penyelesaiannya. Nah, di sini contohnya adalah Fs sama dengan 4 per S plus 1 kali S plus 3. Nah, penyelesaiannya di sini bisa menggunakan metode pecahan parsial. Di sini langsung tertulis 4 per S plus 3 sama bernilai sama dengan K1 plus K2 per S plus 3 dikali S plus 1.
sebenarnya bentuknya adalah 4 per S plus 1 kali S plus 3 sama dengan K1 per S plus 1 ditambah K2 per S plus 3. Nah, di sini tertulis seperti itu karena untuk menghilangkan konstanta 2. Nah, cara menghilangkannya itu dengan mensubstitusikan S sama dengan min 1 ke persamaan yang ada. Nah, jadi dimasukkan. Jadi nanti yang ada K2-nya itu akan langsung 0 ya, karena S-nya S min 1 itu dimasukkan, jadi kan 0. Nah, jadi yang tersisa tinggal persamaan 4 per S plus 3 sama dengan K1. Nah, di situ didapatkan K1-nya 2. Nah, untuk mendapatkan eh, S yang keduanya itu juga hampir sama. Tinggal memasukkan S sama dengan min 3. Dan kalau di atas tertulis K1 plus K2 per S plus 3 dikali S plus 1. Kalau yang keduanya ini adalah sebaliknya. Jadi nanti akan ketemu K2 bernilai min 2. Nah, setelah ketemu K1 dan K2, di sini akan terjadi bentuk umum ya. Fs sama dengan 2 per S plus 1 plus min 2 per S plus 3. Nah, setelah jadi seperti ini akan diubah dengan inverse transformasi Laplace menjadi bentuk Ft sama dengan 2E pangkat min T min 2E pangkat min 3T. Nah, transformasi Laplace dan inverse-nya nanti akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke chapter 2.3, yaitu transformasi Laplace. Transformasi Laplace merupakan metode operasional yang dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear. Dengan transformasi Laplace ini, kita dapat diubah beberapa fungsi umum seperti fungsi sinusoida, fungsi sinusoida teredam, dan fungsi eksponensial menjadi fungsi aljabar variabel kompleks. Penyelesaian dari persamaan diferensial atau transformasi Laplace balik dari variabel tidak bebas dapat diperoleh dengan menggunakan tabel transformasi Laplace. Lalu kelebihan dari transformasi Laplace itu sendiri yang adalah metode ini memungkinkan menggunakan teknik grafis untuk meramal kinerja sistem tanpa menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Secara sederhana, dasar pemecahan menggunakan metode transformasi Laplace ialah persamaan diferensial yang berada dalam kawasan waktu atau T ditransformasikan ke kawasan frekuensi atau S dengan transformasi Laplace. Untuk mempermudah proses transformasi dapat digunakan tabel transformasi Laplace. Lalu persamaan yang diperoleh dalam kawasan S tersebut adalah persamaan aljabar dari variabel S yang merupakan operator Laplace. Lalu yang ketiga, penyelesaian yang diperoleh kemudian ditransformasikan atau dibalikan ke dalam kawasan waktu. Yang terakhir, hasil transformasi balik ini menghasilkan penyelesaian persamaan dalam kawasan waktu. Berikut ini ada contoh dari transformasi Laplace ya. Yang pertama itu ada exponential function. Syarat utamanya yaitu jika fungsi T sama dengan 0, maka T lebih kecil dari 0. Jika AE pangkat min AT, maka T lebih besar sama dengan 0. Jika itu semua sudah terpenuhi, maka formulanya yaitu Laplace AE pangkat min AT sama dengan integral 0 hingga AE pangkat min AT, E pangkat min ST dt. Atau A integral 0 hingga E pangkat min buka kurung A plus S tutup kurung T dt sama dengan A per S plus A. Lalu ada step function, yaitu syaratnya jika fungsi T sama dengan 0, maka T kurang dari sama dengan 0. Jika A, maka T lebih dari sama dengan 0. Jika fungsi itu jika syaratnya sudah terpenuhi, maka formulanya yaitu Laplace A sama dengan integral 0 hingga AE pangkat min ST dt per A per S. Lalu ada round function. Nah, jika syaratnya yaitu jika fungsi ft sama dengan 0, maka T kurang dari 0. Jika AT, maka T lebih dari sama dengan 0. Karena A ialah bilangan yang konstanta, maka A dapat dikeluarkan. Sehingga formulanya sebagai berikut. Laplace AT sama dengan integral 0 hingga TE pangkat min ST dt. Dengan menggunakan persamaan diferensial, maka formula akhirnya seperti ini. Laplace AT sama dengan A integral 0 hingga TE pangkat min ST dt sama dengan A buka kurung T E pangkat min ST per min ST integral 0 hingga dikurang integral 0 hingga E pangkat min ST per min S dt tutup kurung. Jika itu semua diselesaikan, maka persamaannya. Lalu ada sinusoidal function. Syaratnya yaitu fungsi T jika 0, maka T kurang dari 0. Jika A sin omega T, maka T lebih dari sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan di atas dapat menggunakan sin bawah ini.
sin omega T sama dengan 1/2J buka kurung E pangkat JW omega T dikurang E pangkat min J omega F tutup kurung. Penjelasan di atas dapat diselesaikan sebagai berikut. Laplace A sin omega T sama dengan A/2J integral 0 hingga tak hingga buka kurung E J omega T kurang E pangkat min J omega T tutup kurung E pangkat min ST dt. Lalu hasil akhirnya A omega per S kuadrat plus omega W. Nah, berikut ini tabel dari pasangan Laplace. Next. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat penting yang ada di transformasi Laplace. Dan berikut ini adalah tabel sifat-sifat dari transformasi Laplace. Titik 4 mengenai inverse transformasi Laplace. Jadi transformasi Laplace inverse itu adalah proses menemukan fungsi waktu dari transformasi Laplace yang sesuai dengan fungsi S. Yang pertama, gunakan tabel transformasi Laplace untuk menemukan fungsi waktu JTT yang sesuai dengan transformasi Laplace tertentu fungsi S. Yang kedua, gunakan metode ekspansi pecahan parsial. Pada bagian ini menggunakan teknik yang terakhir, menggunakan penyajian teknik yang terakhir. Jika sebuah fungsi transformasi Laplace fungsi S sama dengan BS per AS tidak ditemukan, maka fungsi waktunya menggunakan tabel yang dimana fungsi tersebut harus diekspansikan menggunakan metode ekspansi fraksi parsial. Nah, kemudian untuk yang tabel ini cara mengekspansi fungsi transformasi Laplace menggunakan ekspansi fraksi parsial. Yang pertama itu kan itu Px plus Q per X min A kali X min B dengan A tidak sama dengan B itu kemudian mencari nilai A menggunakan bentuk partial fraction dengan mencari nilai A per X min A ditambah B per X min B. Nah, kemudian cara yang kedua sama juga untuk Px plus Q per X min A pangkat 2, maka harus mencari nilai A per X min A plus mencari nilai B X min A pangkat 2. Untuk yang ketiga dan seterusnya sama. Nah, dan kemudian kita bahas mengenai contoh soal mengenai tentukan inverse transformasi Laplace untuk Fs sama dengan S pangkat 3, S plus 3 per S plus 1 kali S plus 2, maka dengan menggunakan ekspansi fraksi parsial dari Fs adalah Fs sama dengan S plus 3 per S plus 1 kali S plus 2 sama dengan A1 per S plus 1 plus A2 per S plus 2. Oke, dengan mencari A1 dan A2-nya, maka A1 sama dengan dalam kurung S plus 1 dikali S pangkat S plus 3 per S plus 1 kali S plus 2 tutup kurung S sama dengan min 1, kemudian menjadi buka kurung S plus 3 per S plus 2 tutup kurung S sama dengan min 1 dan menjadi dengan hasil 2. Nah, kemudian untuk A2-nya buka kurung S plus 2 dikali S plus 3 per S plus 1 kali S plus 2 tutup kurung S sama dengan minus 2 dan menjadi buka kurung S plus 3 per S plus 1 tutup kurung S sama dengan minus 2 akan menjadi minus 1. Kemudian untuk caranya lagi, masukkan A1 dan A2 dalam persamaan A1 per S plus 1 plus A2 per S plus 2 dan diperoleh fungsi S sama dengan 2 per S plus 1 plus tutup kurung minus 1 per S plus 2. Kemudian untuk menginversikan fungsi Fs, fungsi S yang telah diekspansi parsial sesuai dengan tabel inverse transformasi Laplace-nya tadi menggunakan fungsi yang tadi yang partial fraction, maka fungsi T sama dengan inverse integral buka kurung fungsi S tutup kurung, terus kemudian menjadi inverse integral buka kurung 2 per S plus 1 tutup kurung plus inverse integral buka kurung minus 1 per S plus 2 tutup kurung, dan menjadi 2 eksponen minus T min eksponen pangkat minus
2T, maka T bisa lebih besar daripada 0. Nah, di sini sebagai contohnya adalah menyelesaikan linear dari suatu persamaan diferensial dengan transformasi Laplace. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama adalah persamaan diferensial itu diubah dalam bentuk transformasi Laplace dan disesuaikan dengan cara aljabar. Yang kedua, solusi dari persamaan diferensial didapatkan dengan mengubah penyelesaian aljabar dengan inverse transformasi Laplace. Nah, di sini ada contoh persamaan diferensial ya. Jadi ada X double aksen plus 3X aksen tambah 2X sama dengan 0. Di mana X0 kita misalkan adalah A dan X aksen 0 adalah B. A dan B adalah konstanta. Untuk menjawabnya, pertama kita menuliskan persamaan Laplace xt sebagai X besar T. Maka transformasi Laplace X kecil T sama dengan X besar S. Nah, diketahui bahwa transformasi Laplace X aksen sama dengan Sx besar S min X0. Dan transformasi Laplace X double aksen sama dengan S kuadrat X besar S min Sx0 min X aksen 0. Nah, maka persamaannya dari pernyataan di atas menjadi X kuadrat X besar S min Xx0 min ya. Ya, setelah diketahui pada pernyataan di atas, maka persamaan akan menjadi S kuadrat X besar S min Sx0 min X aksen 0 ditambah 3S X besar S min X0 tambah 2X besar S sama dengan 0. Nah, selanjutnya adalah memasukkan nilai yang sudah diketahui pada soal di atas. Maka akan menjadi S kuadrat X besar S min Sx0 min X aksen 0 tambah 3S X besar S min X0 ditambah 2X besar S sama dengan 0. Nah, dari persamaan di atas, kita dapat mengsederhanakannya menjadi berikut. X besar S itu sama dengan AS tambah B plus 3A dibagi S kuadrat plus 3S plus 2. Nah, untuk mempermudah dalam menginverse Laplace, maka persamaan dapat disederhanakan kembali dengan cara sebagai berikut. X besar S sama dengan AS tambah B tambah 3A bagi S kuadrat tambah 3S tambah 2. Nah, itu dapat kita sederhanakan lagi menjadi AS tambah B tambah 3A dibagi S tambah 1 kali S tambah 2. Sama dengan 2A tambah B dibagi S tambah 1. Min A ditambah B dibagi S tambah 2. Nah, berdasarkan tabel pasangan transformasi Laplace pada materi 2.3 yang tadi disampaikan oleh teman saya, maka penyelesaiannya dari soal contoh transformasi Laplace ini adalah sebagai berikut. Xt sama dengan inverse transformasi Laplace X besar S sama dengan inverse transformasi Laplace kali 2A tambah B dibagi S tambah 1 min inverse transformasi Laplace A plus B dibagi S tambah 2 sama dengan 2A tambah B dikali E pangkat min T dikurangi A plus B dikali E pangkat min 2T. Nah, nilai T itu sendiri yaitu kurang dari sama dengan 0. Nah, sekian presentasi dari kami ya. Jika ada kurang kami mohon maaf, dan jika ada tambahan-tambahan mungkin bisa ditambahkan ya koreksinya di kolom komentar. Ya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.